warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zulhijrah Raniwita, kelas BPDP 2 berasal dari Sumatera Selatan. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon komandan tingkat AKP Stiper Yogyakarta tahun 2020-2021. Visi saya yaitu beraksi, bersatu, responsif, amanah, komunikatif, semangat, dan interaktif. Berlandaskan misi 3P, 1F. P yang pertama yaitu pray, P yang kedua yaitu plan, yang ketiga play, dan yang terakhir finish. Kenapa saya memilih ini? Ya, karena setiap apa yang diusahakan itu perlu rasa syukur, perlu perencanaan yang matang, perlu eksekusi yang baik, dan penyelesaian hasil yang memuaskan. Komting adalah wadah aspirasi mahasiswa. Satukan pilihan, vote number one. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Slamet Juniarto. Saya dari kelas BPDP 6. Asal saya dari Sumatera Selatan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan visi misi saya. Yang pertama, visi saya menjadikan anggota yang tangguh, kreatif, peduli, dan satu, serta mampu beradaptasi agar dapat memberi kontribusi penting bagi diri sendiri dan masyarakat. Misi saya yang pertama yaitu meningkatkan rasa persatuan dan kekeluargaan untuk mahasiswa Stiper. Yang kedua, menumbuhkan, membina, dan mengasah soft skill mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan seluruh aktivitas non-akademik untuk mengembangkan bakat mahasiswa. Yang keempat, membuat aktivitas kreatif dan inovatif sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan Stiper. Demikian penyampaian visi misi saya. Akhir kata, gunakan hak suara Anda dengan bijaksana, karena AKP bukan hanya saya, kamu, melainkan kita semua. Hidup mahasiswa! Halo teman-teman mahasiswa semuanya, perkenalkan nama saya Ulia Rizka Hasugian, asal dari Riau, dari kelas BPDP 5, nomor urut 3. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai calon Komting Angkatan 5 periode 2020-2021 akan menyampaikan visi dan misi saya, di mana visi saya yaitu kompeten, inovatif, kreatif, dan berjiwa korsa. Misi untuk mencapai visi saya yaitu yang pertama, membantu mewujudkan visi kampus dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang industri kelapa sawit. Yang kedua, merangkul mahasiswa untuk berinovasi dalam berwirausaha. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama serta konektivitas antar sesama mahasiswa. Dan yang keempat, menampung dan menyalurkan aspirasi dan kreativitas mahasiswa. Yang kelima, mendukung penuh upaya dalam menjaga nama baik kampus serta menanamkan cinta tandan. Komting bukan hanya saya, Komting adalah kita. Mari bersama saya maju untuk mencapai suatu perubahan yang baik. Salam start. Disiarkan langsung Kamis 17 Desember 2020 melalui channel YouTube dan Zoom AKPY Stiper Yogyakarta. Inilah dia pemilihan komandan tingkat AKPY Stiper Angkatan 5 tahun 2020-2021. Kita sambut moderator kita pada malam hari ini, Petalita Ahirulistia. Inilah dia ketiga kandidat yang akan bersaing pada malam hari ini. Nomor urut pertama, Zulhijrah Raniwita. Nomor urut kedua, Dwi S. Junianto. Nomor urut ketiga, Uli Ariska Hasugian. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan March AKPY, hadirin dimohon berdiri.
AKPY Sniper Jogja berkarya dengan nyata membangun perkebunan kita Indonesia merdeka, sisihkan dengan penuh semangat, teruskan berkarya dengan tulus dan ikhlas, jaya perkebunan kita. AKPY Sniper Jogja berkarya dengan nyata membangun perkebunan kita Indonesia merdeka, sisihkan dengan penuh semangat, teruskan berkarya dengan tulus dan ikhlas, jaya perkebunan kita. AKPY Sniper Jogja berkarya dengan nyata membangun perkebunan kita Indonesia merdeka, sisihkan dengan penuh semangat, teruskan berkarya dengan tulus dan ikhlas, jaya perkebunan kita. AKPY Sniper Jogja berkarya dengan nyata membangun perkebunan kita Indonesia merdeka, sisihkan dengan penuh semangat, teruskan berkarya dengan tulus dan ikhlas, jaya perkebunan kita. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya akan dipimpin oleh moderator. Kepadanya dipersilahkan. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen dan para kandidat serta tim pendukung yang berada di dalam Aula AKPY Sniper Yogyakarta serta audiens yang sedang menyaksikan melalui via live YouTube pada malam hari ini. Dalam rangka debat kandidat tingkat Angkatan 5 AKPY Sniper Yogyakarta yang bertujuan menjadikan salah satu tolak ukur penseleksian kandidat Komting dan menjadikan wacana bagi para mahasiswa untuk dapat menentukan pilihannya. Saya, Petalita, selaku moderator yang akan memandu berjalannya debat kita pada malam hari ini agar tidak keluar dari koridor tema, yang dimana tema kita pada malam hari ini ialah prestasi dan inovasi pengembangan internal kampus pada masa pandemi. Mari kita simak tata tertib debat. Tata tertib debat. Pertama, mematuhi protokol kesehatan. Kedua, kandidat akan diberi waktu dan tidak dibenarkan memotong kandidat lain saat sedang menjawab pertanyaan. Ketiga, waktu segera dimulai ketika kandidat mulai berbicara. Keempat, kandidat tidak boleh memberi pertanyaan menyerang personal kandidat lain. Kelima,
Pertanyaan antar kandidat seputar program dan visi misi. Keenam, pembicaraan kandidat tidak melebihi batas waktu yang ditentukan. Ketujuh, jawaban harus sesuai dengan tema dan tidak melebar. Kedelapan, pendukung dilarang mengganggu atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. Kesembilan, moderator memegang alur berjalannya debat. Kesepuluh, bila kandidat melewati batas waktu atau ketentuan yang ditetapkan, maka moderator berhak memotong atau menghentikan pembicaraan kandidat. Baiklah, kepada para kandidat dimohon untuk menyimak. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan peraturan debat yang dimana sistematiknya, yaitu yang pertama, kita akan mengadakan 3 bagian segmen, yang dimana yang pertama, acak amplop, kedua, lempar pertanyaan, dan yang ketiga, pertanyaan moderator, dan diakhiri akan ada penegasan ulang dari setiap kandidat. Langsung saja kita masuk ke acara inti segmen pertama. Mohon disimak. Segmen pertama merupakan acak amplop. Setiap kandidat akan dipersilahkan memilih 1 amplop yang berisikan soal yang akan dijawab dalam waktu 1 menit 30 detik. Setelah kandidat pertama selesai menjawab pertanyaan, kandidat kedua dan kandidat ketiga dipersilahkan menanggapi jawaban kandidat pertama dalam waktu 1 menit. Setelahnya dilanjutkan dengan kandidat pertama dipersilahkan menyanggah pendapat kandidat 2 dan juga kandidat. Langsung saja saya persilahkan untuk nomor urut pertama mengambil amplop yang telah disediakan. Pada nomor urut 1 dipersilakan. Silakan kepada nomor urut 1 untuk membacakan soalnya dan sekaligus menjawab pertanyaan. Dimohon kepada nomor urut 1 membacakan soalnya dan langsung dijawab. Bagaimana sikap saudara bila dihadapkan masalah yang terjadi dengan mahasiswa seperti perkelahian atau permasalahan lain di luar lingkungan kampus, termasuk tidak mematuhi protokol kesehatan? Jadi, di sini kita akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Mereka melakukan hal tersebut atas dasar apa? Nah, di sini termasuk dikategorikan permasalahan sedang, tidak ringan, tidak terlalu berat. Nah, untuk itu kita melakukan yang namanya peneguran terhadap mahasiswa yang melakukan permasalahan ini di luar lingkungan kampus. Karena kita walaupun di luar lingkungan kampus masih membawa nama AKP Stiper Yogyakarta. Di situ apabila mereka menyangga atau menyangkal hal yang kita tuju terhadap mereka, atau mereka tidak menerima apa yang kita tegaskan kepada mereka, dari situ kita melihat bagaimana cara kita mengevaluasi berikutnya. Mereka apa sih maunya? Kenapa mereka seperti ini? Ada apa? Itu yang menjadi evaluasi kita. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban nomor kandidat 1. Selanjutnya
saya persilahkan disanggah oleh kandidat dengan nomor urut 2. Dipersilahkan. Ya, saya akan mau nanya tadi, ada permasalahan yang sedang, besar, berarti kecil. Nah, yang mau saya tanyakan, bagaimana masalah yang sedang itu, bagaimana masalah besar, bagaimana masalah kecil? Apa perbedaan dampak antara masalah besar sama masalah sedang kecil itu? Terima kasih. Dipersilahkan kandidat nomor urut 1 untuk menjawab. Baiklah. Di sini kita melihat kategorinya. Jadi yang dilihat, yang dipertanyakan yaitu dampak. Nah, dampaknya itu jika ringan berarti masih bisa kita maafkan. Jika sedang masih dipertimbangkan. Masih bisa kita maafkan atau kita beri sanksi atau sebagainya. Jika masalah yang berat, ada contohnya sudah terjadi, tidak perlu kita sebutkan, tetapi di situ kita bisa melihat ini loh, sudah resikonya itu sudah tinggi. Kita melihat resiko antara ringan, sedang, dan berat. Dari resiko yang disebabkannya itu seperti apa? Dilanjutkan, saya persilahkan untuk kandidat nomor urut 3 menyanggah kandidat nomor urut 1. Baiklah, terima kasih sebelumnya untuk moderator. Di sini tadi Anda menjawab pertama mengevaluasi. Bagaimana cara Anda mengevaluasi dengan perkelahian yang tadi? Tadi Anda katakan di sini ada ringan, sedang, dan berat. Bagaimana cara Anda mengevaluasi dan memperkirakan kira-kira ini ringan, berat, atau sedang? Dan terus bagaimana, apakah jika kasus misalnya ringan itu terus-menerus terjadi, apakah hanya Anda tegur saja atau ada sanksi yang akan Anda berikan? Karena kita tahu bahwa jika masalah kecil terus berlarut-larut hanya teguran saja, itu akan berdampak besar juga. Terima kasih. Dipersilakan untuk menjawab. Ya, evaluasi itu berarti kita mengetahui, kita cari tahu terlebih dahulu apa masalahnya, inti masalahnya apa. Nah, tadi pertanyaannya, masalah kecil bisa menjadi besar. Ya, di situ kita harus kasih tegasan terhadap saudara kita, mahasiswa kita, AKP Stiper Jogja yang melakukan masalah di luar sekolah, di luar kampus, agar tidak melakukan hal itu lagi. Jadi di situ kita bisa melihat gimana sih, ada perubahan nggak? Kalau ada, ya itu berarti baik. Kalau tidak ada perubahan, di situ kita bisa melihat bagaimana perubahan itu bisa terbentuk agar mereka tidak melakukan hal yang sama gitu. Terima kasih, jawaban yang sangat memuaskan dari kandidat nomor urut 1. Baiklah, akan saya persilahkan untuk kandidat nomor urut 2 mengambil amplop pertanyaan. Apa usaha saudara dalam mewujudkan visi dan misi saudara? Usaha saya akan melakukan apa dengan sesuai dengan visi saya, program saya, yaitu menerapkan, mengajukan pendapat saya, dengan pendapat anggota saya kepada sebuah pengurus kampus untuk bagaimana atas visi misi saya atau memasuki program yang menjanjikan atau tidak. Kalau bila itu membantu kampus untuk lebih baik, saya akan melakukan dengan secara optimal, secara tanggung jawab dengan anggota-anggota saya sendiri. Selanjutnya saya persilakan untuk nomor urut kandidat 1 menyanggah jawaban kandidat 2. Yang menjadi pertanyaan saya, apabila kebutuhan untuk perkembangan, kan visi dan misi itu membantu perkembangan AKP Stiper Yogyakarta yang pastinya. Nah, jika kebutuhan perkembangan tersebut di luar dari visi misi Anda, apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Umpama kebutuhan tadi di luar visi misi saya,
Karena saya kalau itu demi kebaikan kampus, walaupun itu di luar visi misi saya akan bertanggung jawab. Saya akan lakukan sesuai dengan yang di mana hal itu akan terbaik buat kampus. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kandidat nomor urut 3 untuk menyanggah jawaban kandidat nomor urut 2. Baiklah, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menanyakan bagaimana jika salah satu dari anggotamu tidak menyetujui adanya visi misi yang kamu terapkan. Apa yang akan kamu lakukan? Terima kasih. Kalau itu saya akan menanyakan kepada dia apa alasannya dia tidak setuju, itu apa yang mendasari latar belakangnya. Seumpama kalau logis bisa masuk dalam visi misi saya itu, saya terima perselisihan tadi. Kalau seumpama visi misi saya tidak melawarkan dari batas, saya tentang apa? Karena banyak yang setuju daripada dia. Lebih baik saya keluarkan dia daripada hanya masalah satu jadi program saya rusak. Baiklah, dan saya persilakan kandidat nomor urut 3 untuk mengambil amplop. Baiklah, saya akan menjawab. Bagaimana saudara bertindak untuk menghadapi ekstrakurikuler UKM di masa pandemi ini dan juga untuk beberapa bidang UKM yang tidak atau belum ada di kampus sedangkan jumlah peminatnya banyak. Baik, kita tahu bahwa pada saat ini adalah masa pandemi di mana makin banyaknya meningkatnya korban-korban akibat dari COVID-19 ini. Jadi banyak sebenarnya kampus-kampus yang belum membuka masa perkuliahannya dan kita membuka ini sudah termasuk luar biasa. Terus untuk urusan UKM, di sini kita bisa mengadakannya tapi dengan cara tetap memperhatikan protokol kesehatan dan melihat jumlah yang datang untuk UKM. Kita bisa membagi beberapa orang dalam satu ruangan, tidak harus dikumpul dalam satu tempat. Terus selanjutnya untuk UKM yang tidak ada di kampus, disinilah saya nanti yang akan menjadi komting, saya akan menyediakan wadah untuk UKM yang belum ada. Karena banyak dari kita mahasiswa yang memiliki bakat dan minat namun tidak memiliki fasilitas di kampus. Jadi saya sebagai komting nantinya jika terpilih, saya akan menyediakan wadah agar mereka bisa menyalurkan bakat dan minat mereka. Sekian. Baiklah, Bagaimana seumpama nomor urut 2, saya persilahkan untuk kandidat nomor 1 terlebih dahulu menyanggah kandidat nomor 3. Ya, di sini di pertanyaan tadi kan menanyakan bagaimana cara mengendalikannya kan. Jadi untuk itu bagaimana cara kakak sebagai wadah aspirasi mahasiswa jika tidak ada fasilitas dalam hal pengusulan UKM yang tidak difasilitasi itu? Baiklah, saya akan menjawab. Tidak adanya wadah. Nah, di sini saya sebagai ketua komting nantinya akan berkoordinator dan bekerja sama dengan anggota saya untuk menyediakan wadah. Contohnya saja, di kampus kita tidak ada lapangan voli. Namun di luar sana masih ada gor-gor yang menyediakan lapangan voli. Kita bisa eskul keluar atau menumpang ke fakultas utama kita yaitu Instiper. Jadi tidak ada halangan bagi kita yang ingin mengeluarkan minat bakat kita jika kita berkeinginan. Terima kasih. dari pernyataan Anda tadi, saya ingin bertanya, bagaimana dalam kondisi seperti ini Anda mengatur untuk kegiatan seumpama dalam UKM itu akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan perlombaan. Bagaimana Anda mengaturnya? Baik, untuk kegiatan perlombaan gitu ya, event misalnya. Karena lagi pandemi, kita tidak bisa mengadakan event secara tatap muka. Namun kita bisa menggunakan yang namanya teknologi, yaitu Zoom visual. Kita bisa mengadakan event melalui visual.
Karena banyak juga kita menonton YouTube, menonton pentas seni juga melalui YouTube. Jadi tidak ada bedanya kita mengadakan pentas seni yang kita tampilkan melalui Zoom. Jadi mahasiswa lainnya bisa menonton melalui Zoom juga. Tidak harus berkerumun dan tidak harus tatap muka. Kita masih bisa mengadakan event. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari ketiga kandidat yang sangat luar biasa. Para tim pendukung dipersilakan tepuk tangan. Terima kasih, cukup. Kita memasuki segmen selanjutnya. Segmen kedua. Segmen kedua, setiap kandidat akan dipersilakan memberikan satu pertanyaan kepada kandidat lainnya. Dan kembali saya ingatkan, jangan ada pertanyaan untuk menjatuhkan satu sama lain. Setelah dilanjutkannya, dengan kandidat akan dipersilahkan menjawab pertanyaan dari lawan dalam waktu 1 menit saja. Baiklah, kepada kandidat nomor urut 1 saya persilahkan untuk bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Rencana Anda untuk mensukseskan visi dan misi Anda, dan itu bisa mendukung bagaimana cara perkembangan visi dan misi tersebut, dan itu dikategorikan ke tidak memperkembangkan AKP per Jogja, tetapi memajukan AKP per Jogja. Terima kasih. Sebuah lembaga pendidikan tidak akan maju tanpa mempunyai mahasiswa yang berkualitas. Jadi di sini kita tidak akan memajukan atau mensukseskan langsung dari sekolah, tapi lebih ke mahasiswa. Dikarenakan suatu lembaga itu akan sukses dari mahasiswa tersendiri. Nah, jadi saya dari visi misi saya itu saya akan melakukan perkembangan dari visi misi saya, yaitu suatu program yang dimana suatu program tersebut mencangkup semua dari akhlak, mengerti, rasa sadar diri, tanggung jawab. Di situ akan terasa ada suatu kesosialan, kekeluargaan terhadap sesama mahasiswa. Jadi dari mahasiswa yang harmonis, yang saling membantu, itu akan berusaha mewujudkan suatu pendidikan atau angkatan kampus ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kandidat nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Semangat yang seperti apa Kakak harapkan untuk mahasiswa dalam membangun visi dan misi Kakak? Ya, terima kasih dari Zul. Semangat yang saya butuhkan dari mahasiswa untuk membangun visi misi saya. Di sini saya, jika terpilih menjadi komting nanti, saya bukan hanya berdiri sendiri, tapi saya membutuhkan mahasiswa juga untuk bisa mensukseskan program kerja saya nantinya. Jadi pentingnya saya juga membutuhkan segala aspirasi dari para mahasiswa agar bisa saya evaluasi dan saya bahas dengan anggota saya, hingga itu bisa menjadi suatu program kerja yang baik untuk meningkatkan prestasi serta kesuksesan kampus kita. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kandidat nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Dari pertanyaan saya, bagaimana sikap Anda menanggapi sebuah kasus yang Anda sampaikan tadi, sebuah masalah sedang, besar, kecil? Itu menurut saya, namanya masalah itu adalah besar semua. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, sedang. Itu semua karena merugikan. Nah, bagaimana tanggapan Anda, cara Anda mengatasi bahwa masalah tersebut berlarut terjadi? Walaupun melakukan kegiatan apapun yang berusaha untuk menghentikan, tetapi masalah tersebut tetap berlarut. Baiklah, di situ kita lihat, saya sudah membicarakan tadi resiko yang disebabkan dari masalah tersebut. Kita lihat perbandingannya resiko tersebut. Kita tahu sendiri kan bagaimana apa aspek yang disebabkan oleh masalah tersebut. Jadi kita bisa menilainya
bagaimana cara kita melihat masalah tersebut kecil, sedang, ataupun besar. Jadi aspek yang kita lihat itu resiko yang disebabkannya. Nah, di situ tadi pertanyaannya bagaimana caranya apabila masalah tersebut berlarut-larut. Kita tekankan bahwasanya harus ada perubahan terhadap diri mereka yang membuat kesalahan. Apabila tidak bisa ditegaskan, kita punya aturan dan tata tertib yang harus kita patuhi. Sekian. Selanjutnya saya persilakan kandidat nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 1. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Di sini kita tahu bahwasanya kegiatan akademik kita padat dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan itu dari pagi sampai sore. Sedangkan kampus mengadakan yang namanya UKM. Bagaimana cara kamu menyukseskan program UKM sedangkan waktu kita itu padat? Terima kasih. Jadwal UKM itu kan kita belajar itu aktifnya dari Senin sampai Jumat, sedangkan sudah tertera itu hari Sabtu itu kan kita jadwalnya UKM. Nah, untuk sekarang karena kita masih ada proses pembuatan pencalonan komting ini, maka dari itu kan hari Sabtu belum ada jadwalnya. Nah, dari itu maka kita menunggu jadwal selanjutnya dari lembaga. Terima kasih, Kak. Baiklah, terima kasih. Dilanjutkan, saya persilakan kandidat nomor urut 1 untuk mengajukan pertanyaan kepada kandidat nomor urut 3. Motivasi seperti apa yang kakak berikan kepada mahasiswa agar bisa mendukung visi dan misi kakak? Baiklah, motivasi saya itu adalah jika kita ingin sukses, kita harus bertumbuh dan berkembang. Kita harus berani mengambil suatu perubahan untuk mewujudkan suatu kesuksesan. Jika kita hanya berjalan di tempat, kita tidak akan menemukan yang namanya perubahan dan kesuksesan. Maka moto saya adalah apapun yang kamu bayangkan adalah nyata. Itu moto hidup saya. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kandidat nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada kandidat nomor 3. Dalam semua visi misi, di dalam itu kan kita selalu dalam pandemi gini selalu menaati protokol kesehatan. Nah, yang mau saya tanyain, bagaimana tanggapan Anda bagi siswa-siswi yang mahasiswa yang tidak mendukung visi misi Anda, atau Anda tetap memerintahkan untuk mengikuti protokol kesehatan tetapi membengkang? Bagaimana tanggapan Anda seperti itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dwi. Kita tahu bahwasanya COVID-19 ini bukanlah termasuk virus yang main-main. Dia bisa menyerang orang tua, anak-anak, bahkan remaja seperti kita. Jadi jika dia tidak mematuhi protokol kesehatan, berarti dia sudah menerima resiko. Dia sudah tahu dong resikonya apa yang akan terjadi jika dia tidak mematuhi protokol kesehatan. Tapi saya percaya dan yakin, mahasiswa KPS Tiper Yogyakarta akan selalu mematuhi protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Namun jika masih ada juga yang tidak menjalankan protokol kesehatan, itulah pentingnya saya sebagai Komtinglanti dan anggota bergerak untuk saling mengingatkan. Itulah kuncinya komunikasi satu arah antara kita. Karena Komting bukan hanya saya, Komting adalah kita. Kita sukses bersama, bukan hanya saya saja. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban ketiga calon Komting sangat memuaskan. Tim pendukung dipersilakan bertepuk tangan. Cukup, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki segmen ketiga. Segmen ketiga merupakan pertanyaan dari moderator. Mohon disimak. Saya akan memberikan 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh ketiga kandidat secara sama. Baiklah, saya akan bertanya kepada kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu. Pertanyaan pertama saya adalah, bagaimana sikap saudara apabila nilai saudara rendah akibat kegiatan luar yang menyibukkan Anda? Mohon kandidat 1 dipersilakan untuk menjawab.
dengan segala usaha saya akan memaksimalkan kembali nilai saya. Karena bukan hanya kegiatan di luar yang berpengaruh pada kehidupan kita ke depan, tetapi hasil kita itu sangat berpengaruh untuk kehidupan kita ke depannya. Nah, dari itu apapun upayanya akan saya lakukan untuk memaksimalkan kembali dan mengembalikan hak saya, yaitu sebagai mahasiswa yang memiliki nilai tidak mencontohkan hal yang tidak baik seperti nilai rendah. Seperti itu. Terima kasih jawabannya. Dan pertanyaan yang sama akan saya lontarkan kepada kandidat nomor urut 2. Sudah tahu pertanyaannya? Silakan dijawab. Diulang? Baiklah. Bagaimana sikap saudara apabila nilai saudara menurun akibat kegiatan di luar perkuliahan? Kalau nilai saya turun karena kegiatan, itu saya tidak menyalahkan semua kegiatan. Karena kalau nilai saya turun berarti salah saya sendiri. Kurang memaksimalkan di mana membedakan akademik dan di mana kegiatan. Tetapi saya di situ akan memaksimalkan di mana saya membagi waktu untuk tidak melupakan kegiatan, tidak melupakan akademik. Karena semua kegiatan akademik itu saya penting. Karena kegiatan itu akan saya hadapi setelah saya lulus dari AKP ini. Tapi akademik adalah sebuah asahan untuk saya melakukan kegiatan di luar sana. Karena dari sanalah saya akan menunjukkan bagaimana hasil saya dari non-akademik kegiatan itu dan akademik saya di situ. Nah, jadi saya akan maksimalkan sebagaimana mungkin baiknya bisa membagi waktu antara kegiatan dan akademik. Terima kasih atas jawaban kandidat nomor urut 2. Selanjutnya pertanyaan yang sama akan saya lontarkan kepada kandidat nomor urut 3. Bagaimana Anda menyikapi bila nilai Anda turun akibat kegiatan luar? Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama di sini yang akan saya lakukan adalah pentingnya memanajemen waktu, di mana karena saya sudah menerima risiko atau dampak. Jika saya menjadi komting nanti, saya pasti akan tahu resiko-resiko yang akan terjadi jika saya menjadi organisasi dan pengaruh akan untuk pelajaran saya. Dan itulah pentingnya saya nanti untuk memanajemen waktu. Dan di mana bahwasanya saya tidak bisa menjadikan organisasi menjadi satu alasan untuk tidak belajar dan menjadikan belajar satu alasan untuk tidak berorganisasi. Jadi di mana pentingnya kita memanajemen waktu, membagi waktu belajar dan juga membagi waktu untuk berorganisasi. Jadi contoh seperti saya biasa belajar subuh, jadi saya bisa memanajemen waktu saya di saat saya subuh untuk belajar, namun di saat di sekolah saya bisa fokus untuk berorganisasi, dan itu juga tidak mengganggu jam istirahat saya. Terima kasih. Terima kasih, ketiga jawaban sangat memuaskan saya. Pertanyaan kedua yang akan dijawab oleh kandidat nomor urut 1 terlebih dahulu. Program kerja seperti apa yang akan Anda laksanakan selama pengabdian Anda menjadi komandan tingkat? Silakan dijawab. Program kerja yang membangun perkembangan AKP Stiper Yogyakarta. Boleh saya tanya kembali, spesifikasinya seperti apa? Seperti runtutan, misalkan Anda akan membuat sebuah acara event atau apa? Mohon detailnya. Ya, saya akan membuat perubahan yang lebih dan membuat kenangan untuk angkatan 5 ini. Jadi setiap tahun yang saya dengar 3 tahun ke belakang itu belum ada kenangan, dan untuk angkatan 4 itu merupakan kenangan terbaik untuk saat ini, dan kami akan berusaha untuk angkatan 5 itu lebih membekas pada ingatan dosen-dosen dan para fasilitas di AKP Stiper Yogyakarta. Boleh saya bertanya kembali, spesifikasi ingatan seperti apa yang akan Anda laksanakan? Ya, misal saya akan melakukan event-event besar. Saya akan melakukannya dengan semaksimal mungkin dengan kemampuan saya dan beberapa anggota-anggota saya, serta didukung oleh seluruh mahasiswa AKP Stiper Yogyakarta, dibimbing bahwasannya dosen AKP Stiper Yogyakarta yang pasti. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan yang sama akan saya lontarkan untuk kandidat nomor urut 2. Program seperti apa yang akan Anda laksanakan selama pengabdian Anda di perkuliahan? Program saya yang saya akan lakukan yaitu sesuai dengan visi misi saya yang bersifat sosial kekeluargaan. Saya akan melakukan sebuah
program kerja yaitu AKP Peduli. Karena kita melihat di masa pandemi sekarang banyak sekali masyarakat yang sebelum pandemi memang membutuhkan lebih dari kita. Nah, dari situ kita akan membuat sebuah program yang dimana sesama kita memperdulikan orang-orang yang membutuhkan. Dari situ kita mengasah soft skill kita, kepribadian kita, tanggung jawab kita sesama manusia untuk saling membantu. Nah, dari situlah kita akan merasakan sebuah harmonis antara masyarakat dan sesama mahasiswa. Karena kita lulus dari Stiper Ak Jogja ini akan berhadapan kepada masyarakat yang lebih dari daerah sekitar kampus kita ini. Nah, dari situ kita belajar bagaimana menyikapi, menanggapi masyarakat yang sebelum kita kenal karakternya bagaimana. Dari sini kita belajar seperti ini. Lalu pas kita lulus mendapatkan pekerjaan, kita akan lebih mudah untuk memahami. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya tanya kembali, spesifikasi kegiatan sosial yang seperti Anda sebutkan itu bagaimana? Tolong jelaskan. Ya, melakukan spesifikasi itu kegiatan AKP Peduli, yaitu dengan melakukan sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan, terus melakukan sosialisasi. Sekiranya dari mana dana pengumpulan yang akan Anda ambil? Nah, masalah dana, yang pertama saya akan mengajukan proposal kepada pihak kampus, adakah dana yang akan membantu program saya. Seumpamanya tidak ada, saya akan berusaha. Dari mana? Dari melakukan sumbangan kepedulian. Dari situlah mahasiswa yang merasa mempunyai kemanusiaan, kepedulian, itu kita memintai kepada mereka untuk melakukan sumbangan seikhlasnya, tidak akan minta dengan nominal. Nah, yang kedua, saya akan melakukan kajian Islam, ataupun yang non-muslim melakukan kajian lain. Nah, dari situ kita akan melakukan sumbangan hari itu, misalnya semua hari Jumat, di sana kita akan melakukan setiap infak hari Jumat. Nah, itu dana-dana yang terkumpul dari infak tadi bisa kita gunakan untuk melakukan sumbangan kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih, sangat memuaskan. Pertanyaan selanjutnya akan saya lontarkan ke kandidat nomor urut 3. Program kerja seperti apakah yang akan Anda lakukan selama pengabdian Anda? Baik, terima kasih untuk moderator. Program kerja saya yaitu yang pertama tidak jauh dari misi saya yang pertama, membantu mewujudkan visi kampus untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang industri kelapa sawit. Yang pertama yaitu program kerja saya untuk mencapai misi saya akan mengadakan seminar yang akan diisi acaranya oleh lulusan dari AKP Stiper yang sudah bekerja di perusahaan-perusahaan besar, dan saya juga akan mengadakan seminar yang akan diisi acaranya oleh BPDPKS. Dan selanjutnya program kerja saya yaitu untuk menampung aspirasi dari mahasiswa yaitu speaking box, di mana ini akan diadakan pada setiap akhir bulan agar mahasiswa dapat menyalurkan segala aspirasinya melalui speaking box. Jika mereka takut langsung menyatakannya kepada kami, bisa melalui speaking box yang akan kami bahas setiap bulan dan di mana akan kami kerjakan dan dimulai dari yang paling urgent. Selanjutnya yaitu program kerja saya, di mana saya akan melakukan bakti sosial, di mana yaitu membantu mereka yang berdampak terkena COVID-19. Dan selanjutnya untuk dana saya akan melakukan proposal yang akan saya ajukan, namun jika proposal tidak disetujui, saya akan meminta bantuan kepada Humas untuk membuat proposal ke perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan kampus. Namun jika tidak dapat, atau dari tahun 2021 nanti ketika COVID-19 sudah tidak ada lagi, saya akan melakukan bazar yang dananya akan dimintai dari mahasiswa. Terima kasih. Saya boleh bertanya lagi kepada kandidat nomor urut 3. Spesifikasinya seperti apa nanti akan Anda lakukan kegiatan sosial di lapangannya? Baik, saya akan menjawab. Kegiatan sosialnya itu adalah seperti, contohnya tukang becak, dia sangat berdampak pengaruh besar akibat COVID-19, tidak mendapatkan upah atau tidak adanya hasil yang akan dibawa pulang. Karena sering saya lihat di jalan mereka banyak yang tidak makan. Jadi itulah pentingnya awalnya itu membagi-bagi seperti makanan kepada mereka yang ada di jalan-jalan sana. Selanjutnya untuk mahasiswa yang memiliki baju ataupun alat atau pakaian yang tidak digunakan lagi bisa diberikan atau disosialkan kepada mereka. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban ketiga kandidat sangat memuaskan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana
sistem saudara memilih struktur yang akan membantu kinerja Anda nanti? Dipersilakan kepada kandidat nomor urut 1. Seperti yang saya sampaikan pada saat wawancara, yaitu warna-warni yang diberikan pilihan oleh dosen yang mewawancarai saya. Nah, kenapa saya memilih warna-warni? Ya, karena dari Sabang sampai Merauke itu kita tidak tahu potensi diri setiap mahasiswa. Dari situ kita bisa membuat mereka lebih percaya diri. Saya anggota Komting, berarti saya harus mengeluarkan potensi diri saya yang terbaik untuk mensukseskan visi dan misi Komting ataupun visi dan misi kampus akademik Komunitas Perkebunan Yogyakarta ini. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang sama akan saya lontarkan kepada kandidat nomor urut 2. Bagaimana sistem Anda untuk memilih struktur yang akan membantu kinerja Anda? Bagaimana saya menentukan struktur saya? Nah, yang pertama saya tetapkan kepada yang ingin saya jadikan struktur anggota saya. Yang pertama, mempunyai niat dari diri sendiri untuk menjadi anggota, untuk memajukan program-program saya, visi misi saya. Itu yang pertama, yang penting. Tidak ada dari dorongan orang lain untuk mengikuti struktur saya. Yang kedua, memiliki rasa tanggung jawab. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, mempunyai rasa kebersamaan, peduli terhadap sesama. Tidak ada memiliki rasa untuk hanya mengambil nama jadi anggota Komting. Nah, dari situ saya akan memilih yang mempunyai niat, dari situ kompetensi yang mempunyai minimal membantu saya dalam mengajukan program-program saya nanti. Terima kasih, dan pertanyaan yang sama akan saya lontarkan ke kandidat nomor urut 3. Bagaimana sistem saudara untuk memilih struktur yang akan membantu kinerja? Yang pertama, saya akan memilih struktur yang pertama itu adalah orang yang akan sangat saya percaya. Karena pada dasarnya nanti mungkin kegiatan itu tidak mungkin saya handle secara penuhnya sendiri sebagai ketua. Saya membutuhkan orang yang akan sangat saya percayai untuk bisa menghandle sebagian lagi dari kegiatan yang ada. Selanjutnya saya akan memilih orang yang mau bekerja. Karena di sini kebanyakan banyak mereka anggota yang mau masuk tapi hanya numpang nama. Nah, itu sangat tidak saya inginkan. Jadi pentingnya untuk memilih orang yang mau bekerja dan memiliki motivasi serta memiliki program kerja juga. Jadi program kerja mereka bisa saya kolaborasikan dengan program kerja saya dan saya evaluasi dan saya tampilkan untuk program kerja saya ke depannya. Terima kasih. Terima kasih kepada ketiga kandidat, dan kita akan memasuki segmen terakhir yang dimana saya akan mempersilahkan para kandidat untuk menegaskan ulang narasi para kandidat yang dimulai dari kandidat nomor urut 1 dan dalam waktu 1 menit. Ya, persilahkan kepada kandidat nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulhijrah Raniwita. Di sini saya akan menyampaikan orasi saya. Orasi saya yaitu saya lebih mementingkan ke arah pembelajaran kita. Pembelajaran kita yang mengenai protokol kesehatan. Nah, di sini protokol kesehatan itu lebih ke arah diri kita sendiri. Nah, di situ di mana kita akan didukung oleh tablet yang akan diberikan fasilitasi oleh kampus. Nah, di situ kita harus bisa memanage cara kita belajar, bagaimana kita menggunakan fasilitas tersebut sebaik mungkin. Terima kasih. Selanjutnya nomor urut 2. Dipersilakan nomor urut 2 menyampaikan narasi selama 1 menit. Ya, di sini akan saya sampaikan bahwa saya akan melakukan apa yang sesuai dengan program-program sekolah, apalagi yang program yang beasiswa ini. Terutama pas kita berangkat itu melakukan rapid test, biaya-biaya apapun ditanggung, semua biaya tablet ditanggung, itu akan saya ajukan untuk melakukan, semoga cepat diterima oleh rekan-rekan sekalian. Kalau sekarang seumpama masih belum turun, dikarenakan kondisi seperti ini belum maksimal, mungkin akan secara maksimal kita ajukan, semoga cepat rekan-rekan terima dengan sesama.
Terima kasih. Terima kasih dan akan dipersilakan kepada kandidat nomor urut 3 untuk menyampaikan narasinya. Baiklah, saya Ulia Rizka Hasugian dari nomor urut 3, di mana di sini narasi saya itu adalah unggul dalam tindakan dan sopan santun. Di sini saya akan berkomitmen dan bertanggung jawab jika terpilih nantinya menjadi Komting Angkatan 5 untuk menjalankan program kerja saya, bukan hanya saya tapi bersama kita menjalankan program kerja untuk memajukan AKP Stiper menjadi lebih maju dan jaya, bukan hanya di dalam namun juga sampai keluar. Dan di sini masih banyak juga mahasiswa yang menanyakan tentang uang rapid test yang sampai saat ini belum juga diberikan, dan terutama juga tablet. Saya sebagai Komting akan menjadi suara kalian untuk menyuarakan ke direktur bagaimana tentang masalah uang rapid test dan juga tabletnya. Mari bersama saya juga menuju suatu perubahan yang baik untuk mahasiswa lebih sukses. Terima kasih. Sekian sampai di sini perdebatan antar kandidat yang sangat luar biasa ini. Dipersilakan bertepuk tangan. Tercermin sudah para komandan tingkat yang akan kita pilih tentunya. Dan selalu ingat, jangan pernah salah pilih. Karena jatuh bangunnya Angkatan 5 AKP Stiper Yogyakarta, salah satunya ada di pundak mereka. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup dan akan saya kembalikan kepada MC acara. Dengan selesainya sesi akhir debat, maka berakhirlah acara debat kandidat pada malam hari ini. Ditutup dengan sesi salam kandidat. Para kandidat dipersilahkan. Sekian dari saya, Rico Ricardo. Terima kasih atas suksesnya acara kita. Dipersilahkan para kandidat untuk bersalaman agar tidak adanya dendam satu sama lain atau berselisih